Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Desi Riani sebagai moderator, ada Dr. Pujo Widodo, asisten estetika konsultan sebagai pembimbing, dan Dr. Dian Ayu Puspita sebagai penelaah. Pagi ini saya akan membacakan tinjauan pustaka dengan judul otitis media akut supuratif, miringotomi atau tidak. Latar belakang otitis media akut supuratif akut paling banyak membuat pasien mendatangi konsultasi pada dokter. Setelah konsultasi pada dokter, yang paling banyak akan diberikan ini dating ya. Ini ya. Sedangkan setelah berkonsultasi pada dokter, pasien akan mendapatkan pengobatan antimikroba yang paling sering dilakukan. Pada anak-anak, otitis media akut biasanya memiliki gejala tanda yaitu seperti otalgia, pasmara, dan bayi otot hingga demam. Beberapa studi menyatakan insiden koma pada usia 1 tahun kurang lebih 19-62%, usia 3 tahun 50-84%, insiden tertinggi usia 6-12 bulan. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk 4 negara dengan prevalensi gangguan telinga tertinggi, yaitu 4,6%. Berdasarkan survei kesehatan pendengaran tahun 94 hingga 96 INSI di Indonesia, didapatkan prevalensi penyakit telinga tengah populasi segala umur di Indonesia sebesar 39%. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan untuk menangani otitis media akut supuratif dan perlu tidaknya dilakukan miringotomi. Tinjauan pustaka. Otitis media akut. Otitis media akut supuratif merupakan peradangan akut dari telinga tengah yang disebabkan oleh organisme piogenik. Etiologi paling banyak yaitu bakteri sebanyak 27%. Jenis bakteri yang mengakibatkan otitis media yaitu Streptococcus pneumoniae atau influenza, Moraxella catarrhalis pada anak-anak. Sedangkan sebagai penyebab sebanyak 4%, yang paling banyak menyebabkan ini adalah coronavirus, respiratory syncytial virus, dan para influenza virus. Sedangkan etiologi yang disebabkan oleh keduanya itu sebanyak 66%. Patofisiologi otitis media. Otitis media diakibatkan paling banyak adalah karena virus dan bakteri. Terus faktor penyebab yaitu host, yaitu disebabkan oleh alergi, imunologi, gender, ras, usia, dan genetik. Pada kelainan anatomi atau gangguan anatomi seperti tegaknya tuberstasi dan adanya bibir sumbing atau langit-langit yang diakibatkan karena bibir sumbing. Faktor lingkungan yaitu paling banyak disebabkan oleh perawatan sehari-hari, terus terpaparnya asap rokok, gangguan musim, pemakaian botol susu, dan kegemukan. Penyebab dari otitis media akut yaitu infeksi virus dan bakteri. Infeksi virus dan bakteri selain itu disebabkan oleh karena asap tembakau, terus asap tembakau yang akan mengakibatkan oleh gangguan upper respiratory infeksi. Usia yang sering terkena yaitu usia 6-16 bulan, terus adanya gangguan imunisasi, terus pemakaian breastfeeding yaitu pemakaian botol minum atau botol susu, perawatan pada
daycare yang lebih dari 4 anak dalam satu tempat. Gejala yang akan timbul yaitu demam, nyeri pada telinga, terus adanya bulging pada membran timpani, pada membran terdapat pus di timpani. Landmark dari membran timpani akan hilang, yaitu terutama pada badan malleus atau refleks cahaya. Diagnosis dari otitis media supuratif akut ditegakkan dengan anamnesis. Pada anamnesis didapatkan demam, otalgia, rasa tidak nyaman di telinga, dan sampai kehilangan pendengaran. Pada pemeriksaan otoskopi, pada telinga luar dalam batas normal, pada telinga tengah, membran timpani tampak hiperemis, bulging, hingga ada perforasi akut. Pada pemeriksaan timpanometri dilakukan apabila pasien dilakukan dengan otoskopi tidak dapatkan gambaran yang jelas. Dilakukan pada frekuensi 226 Hz atau dilakukan pada frekuensi 1000 Hz pada bayi 6 bulan. Tata laksana pada otitis akut yaitu dengan penggunaan antibakteri terapi, dilakukan follow up hingga 48 hingga 72 jam. Jika nyeri telinga, demam masih menetap, pemberian antibakteri lain untuk dilanjutkan hingga 10 hari atau dilakukan miringotomi dan kultus untuk mengetahui jenis antibiotik apa yang akan digunakan. Pada respon yang bagus dengan antibakteria, antibiotik akan diteruskan hingga 10 hari. Pada hasil yang bagus akan resolusi secara komplit. Tetapi jika terdapat keluhan yang menetap, cairan yang ada di belakang atau di telinga tengah akan menetap, keluhan masih seperti nyeri dan demam masih akan dirasakan, dan kemudian akan dicek selama periodik selama 12 minggu. Jika terjadi persisten efusinya, nanti akan diobati atau diterapi secara tidak dengan otitis media akut, tapi berdasarkan otitis media efusi. Menurut American Academy of Pediatrics, pengobatan pada otitis media supuratif akut pada usia 6 sampai 24 bulan, jika terdapat otore atau cairan telinga, diberikan antibiotik. Jika ada dengan gejala yang berat, tetap diberikan antibiotik. Tanpa adanya cairan telinga dengan gejala yang tidak berat, diberikan antibiotik. Sedangkan pada gejala yang tidak berat tanpa adanya otore, hanya diberikan antibiotik atau observasi. Observasi di sini dilakukan jika anak gagal membaik atau memburuk dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah terjadinya gejala dan tanda. Pada anak lebih dari 2 tahun, pada ada atau tidaknya ada dan tidak adanya cairan telinga, sama-sama diberikan antibiotik. Tetapi pada pasien dengan tidak adanya telinga dengan gejala yang tidak berat, dilakukan juga observasi. Miringotomi merupakan suatu tindakan menyayat membran timpani
untuk evakuasi dari daerah pertama dilaporkan pada saat dibuka tes, sedangkan Jenderal pada tahun 1649 perbaikan pendengaran setelah dilakukan laserasi dari membran timpani dengan sendok telinga. Pada era kedua, Toynbee melakukan anatomi ulang riwayat jadi tinggi saat dewasa. Pada era ketiga, Han pada 1948 yes. Bagi atas dua bagian yaitu pars tensa dan pars flaccida. Mohon maaf dokter. Pada itu proses apa itu
Mantul. Tes, kalau suara saya jelas nggak, Bu? Jelas ya, Bu. Suara dokter jelas, tapi tadi suara Pak Santo menjelaskan. Oh, suara Pak Santo. Oh, suara saya jelas ya, Pak Santo ya, kumur-kumur ya. Nih, pakai HP saya aja, Pak. Kecuali Pak Santo ya, malah kumur-kumur ya. Dokter Puju malah jelas ya. Oh, udah usah pakai headset, Bu. Kedengeran. Ini kedengeran. Yang di rumah kalau suaranya nggak jelas langsung ngabari ya, karena kalau di sini jelas semua. Ya, ya mulai. Udah terima kasih ya. Ya udah, rezekinya Pak Santo ya. Udah ya Dok, langsung ya Dok. Kita mulai langsung dari penelaah. Ya, terima kasih Pak Santo pembacaannya. Presentasinya, slide-nya sudah bagus, banyak gambar. Mungkin nanti lebih interaktif ya. Kalau lagi ngomongin gambar sambil ditunjuk gitu ya. Kemudian kita langsung ke penelaah kepustakaan. Dr. Rika, silakan. Baik dokter, terima kasih. Mohon maaf Pak Santo, bisa saya screen share? Ya. Mohon izin, apakah layar saya bisa terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, untuk Pak Santo speakernya dikecilin. Oh, kamu nggak dengar tapi ya? Kasih earphone, Pak. Bentar ya, Bu Rika. Iya, Dok. Earphone-nya yang putih kali ya, yang punya Pak Santo kan gemak. Ya. Bentar ya, Bu. Ya. Ya, yuk. Silakan. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Pada dasarnya daftar pustaka sudah sesuai dengan kaidah Vancouver. Hanya beberapa yang akan dikoreksi. Untuk nomor 1 dan nomor 2, mungkin untuk tahunnya hanya misalnya ini 2018 titik koma volume dan kemudian halaman. Begitu juga dengan nomor 2. Untuk nomor 2, mungkin ini jurnalnya berada di belakang sebelum tanggal, dan untuk penulisan pada judul hanya kapital pada huruf pertama. Ya. Kemudian, berarti itu, ya, itu nomor, sorry ya, saya ini nomor 1, nomor 2 itu tahun berapa? Jadi sebenarnya Pak, 2018 atau 2020 yang benar?
Hah? Nggak ada, dilepas, nggak kedengeran. Nggak kedengeran nih? Kok jadi nggak kedengeran? Ini nih, pakai ini. Sudah dokter. Deh. Oh dia. Ya. Pada yang nomor 2 itu 2016 dokter, yang sedangkan nomor 1 2018 dokter. Oh, itu yang 2020 apanya? 2020.36 itu apa? Kamu pakai EndNote apa ini? Menilai dok. Oh, gitu. Itu 2020 apanya? Kamu mengaksesnya ya, mungkin ya? Ada 2020. Ya, itu yang diping-pingin sama dokter Rika. Kan ada 2 tuh, ada 2020. Iya, nah, itu 2020 apa? Ya, nanti diperiksa lagi ya. Jadi kok ada 2. Iya. Oke, lanjut Bu Rika. Silakan. Baik dokter, terima kasih. Kemudian untuk nomor 4, mungkin ini halamannya ada di beberapa subbab, mungkin bisa di untuk karena ini mungkin penyetaraan tanda bacanya saja, karena untuk ini berasal dari buku. Jadi kalau misalnya 63 sampai 105,778 strip 83,3653, mungkin disamakan saja untuk halaman. Kemudian untuk nomor 9 dan 10 ini kurang nama buku atau nama subbabnya, kemudian editor, edisi keberapa, dan halaman. Yang lainnya sama dokter, hanya hurufnya saja yang di awal kapital dokter. Dan untuk tahunnya sudah sesuai, yaitu di atas di bawah 5 tahun untuk jurnal dan di bawah 10 tahun untuk buku. Hanya ada satu saja yang masih di atas 5 tahun, yaitu 2007 untuk nomor 13. Ya, oke. Ya, jadi untuk nggak apa-apa Bu, masih baik dok. Boleh saya screen tadi untuk mengingatkan saja. Misalnya masih banyak sekali yang salah, terutama untuk penulisan judul. Jadi kalau Vancouver itu penulisan judul huruf besar hanya di awal kalimat, sisanya itu huruf kecil, kecuali kalau singkatan atau kota atau nah itu tetap huruf besar, tapi sebenarnya huruf kecil sisanya ya satu, karena banyak banget salahnya. Kemudian untuk nomor berapa itu tadi yang dari buku halaman ini kalau saya nggak pakai Mendeley, tapi kalau EndNote itu ada section. Jadi misalnya kamu dalam satu buku itu kamu ngambil 3 dan itu halamannya jauh kayaknya itu di bab yang lain. Jadi itu bisa jadi 3 nomor. Saya Bailey bab tentang apa, nomor 2 bab Bailey juga bab tentang apa, karena itu kan autornya lain-lain, editornya sama tapi kan penulisnya lain, jadi harusnya dipisah. Jadi dari satu buku ada 3, kayaknya ada 3 item itu. Nah itu harusnya jadi 3 daftar pustaka, jadi nggak bisa koma, jadi harus ditulis chapternya apa, jadi kan bukunya apa. Kalau saya nggak tahu sih Mendeley, tapi kalau EndNote itu ada misalnya judul bukunya apa, bab berapa, judul babnya apa, autornya siapa, editornya siapa, nanti itu keluar gitu ya. Nah kalau untuk pakai EndNote atau Mendeley ini kan memudahkan, tapi kita nulisnya tetap harus benar. Jadi misalnya kalau judul ya huruf kapital di depan aja, kalau kita nulisnya huruf besar semua nggak dibenerin sama dia, setahu saya sih, atau mungkin kalau ada yang bisa benerin sendiri. Ya sudah, untuk tahun sudah ya. Oke, lanjut ya.
Penelaah tata tulisan Dr. Dimas. Silakan Pak. Baik, Dokter. Halo. Halo, tes. Diterima. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tata penulisan daripada penyuluh pusaka ini sudah cukup baik. Memang ada beberapa koreksi yang sedikit saja sih yang saya mau sampaikan. Untuk halaman pertama, maksudnya halaman cover ini mungkin ada kesalahan ini dalam penyuluhan pusakanya ini masih dituliskan dalam huruf fontnya Calibri. Nanti mudah-mudahan bisa diganti. Kemudian dari mudah-mudahan apa harus diganti. Mudah-mudahan. Gitu harus diganti itu. Ya, diganti terus sama bagian Times New Roman atau apa? Times New Roman, Dokter. Ya, jadi seragam ya. Oke, terus ya, untuk bagian cover, kemudian dari halaman pertama di pendahuluan ini sebentar, kalau di cover itu presidennya harus pakai dokter atau enggak sih sebenarnya? Ini kan oleh Santo Muda Pratomo. Pakai dokter enggak sih? Saya nanya sih. Selama ini tanpa dokter sih, Dok. Selama ini tanpa dokter gelar. Tanpa ya. Cuma nama aja. Selama ini ya, tapi nanti nyari yang benar ya. Nanya, lihat di apa kan ada tuh tata penulisan. Ya, terus Pak Dimas lanjut. Baik, Dokter. Terima kasih. Untuk halaman pertama, untuk pertama ini paragraf pertama ada otitis media akut. Cuma dalam kata singkatannya disingkatnya masih mungkin dalam bahasa Inggris ya. Oh iya. CAOM harusnya OMA. Iya, Pak Santo Indo kan ya mungkin ya. Terus untuk ini di masih halaman pertama itu paragraf kedua. Untuk singkatan OMSK dan OME ini harusnya disebutkan dulu, baru sebutan kepanjangannya dulu tuh. Ini tiba-tiba langsung jauh dibilang OMSK dan OME tuh. Oh, ada iya. keterangan sebelumnya. Dan otitis media akutnya nggak disingkat ya? Iya tuh. Yang lain disingkat. Oh, Pak Santo memang suka belang-belang ya. Lanjut. Terus juga tadi ini di bawahnya ada yang OMA, terusnya sebelumnya dibilangnya AUM tadi ya. Iya. Kemudian ada bab 2 untuk ada beberapa kata yang harusnya sudah di dalam bahasa Indonesia, Dokter, seperti kreatif ini, Dokter, atau mungkin yang biogenik, Dokter. Biogenik masih ejaan Inggris. Biasanya tuh autocorrect dari boardnya ya, mesti pelan-pelan diperiksa ya. Kemudian ada beberapa lagi yang masih harusnya diejakan dalam bahasa Indonesia ataupun dituliskan miring. Ya baik, dibantu ya, dikasih tanda nanti dikirim ke Pak Santo. Ada lagi? Dan mungkin ini yang ada beberapa juga yang mungkin ada salah penulisan atau sudah saya kasih tanda. Oke. Dan juga untuk ada halaman 8 untuk tabel pertama ini harusnya sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, Dokter. Halaman apa nih? Nggak sempet ya semalam Pak Santo udah ngantuk kita. Ya. Gitu tuh. Kemudian bentuk tabel harusnya gimana? Kalau tabelnya tidak ada garis vertikal itu. Pakai garis-garis aja ya. Tapi kalau seperti ini kan kayak ini karena gambar ya. Iya. Ya udah nanti dibenerin ya. Terus ada lagi? Ya. Mas, ada beberapa yang sudah saya tandai, Dokter, mohon izin yang penulisan kesalahan penulisan, Dokter. Ya, oke. Kalau kesalahan penulisan. Hanya itu aja sih, Dokter, mohon izin. Hanya itu ya, keterangan gambar sudah benar ya. Di bawahnya tulisannya lebih kecil biasanya. Ada yang ya, udah benar. halaman 12 ini terpotong, Dokter, mungkin. Oh, kepotong keterangannya ya? Iya, harus. Iya, sekarang terpotong.
keterangannya kepisah sama gambarnya. Ya gimana caranya dibagusin ya, tampilannya nggak kepisah. Terserah mau ganti halaman, atau gambarnya yang gambar duanya dibesarkan, jadinya ganti, terserah lah caranya gimana, pokoknya enak dilihat ya. Terus udah ya, apalagi? Fontnya udah lebih kecil ya, gambar. Ya, udah bagus ya. Iya, sudah. Oke. Ya, nanti terima kasih ya penelaah tulisan. Nanti saya tanda ya dokter, mohon izin. Ya, oke. Nanti dikirim ke Pak Santo ya. Terima kasih. Selanjutnya Ya, terima kasih, dokter. Materi Dr. Heri. Terima kasih dokter atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau menanggapi yang isi makalahnya poin 2 bab 2.2.7. Untuk saran dari saya sih mungkin lebih baik prosedur dibuatnya secara sistematis, dok. Dari bab ini saya lihat sih kurang sistematis, dok. Bab berapa? Bab 2. Bab 2 poin 2 halaman 7 yang tentang prosedur miring otomi, dokter. Halaman 7. Halamannya halaman 16, dok. Berapa? Halaman 16, dokter. Prosedur. 16. Oh, sarannya apa? Caranya mungkin lebih disistematiskan lagi, dok, untuk prosedurnya. Sistematisnya gimana? Dari posisi pasien terus diberikan pakai anestesi baru dilakukan tindakannya. Kalau ini gimana? Posisi kan boleh di-share kali ya tulisannya biar teman-teman di rumah nggak ini. Posisikan pasien dari duduk, posisi terlentang. Bisa Pak. Halaman 16. Mau di-share screen dari Pak Heri atau Pak Santo, silakan. Oh, ini jadinya seperti kayak cerita ya. Bukan prosedur, bukan urutan prosedur. Jadi masukkan Pak Heri supaya lebih dirapikan lagi gitu ya kata-katanya. Karena gambarnya juga ada urutan kan ya. Nah, gambar juga ini kan ada 3 gambar. Dibikin saya A, B, C atau 1, 2, 3 terus ada 1, 1 keterangannya singkat. Ya, terus ada lagi Pak Heri. Terus untuk ada pertanyaan, dokter, ada 2 pertanyaan. Pertama, untuk pada miringotomi kan biasa dilakukan di poliklinik. Kalau di prosedurnya ada dijelaskan untuk anestesinya hanya diberikan fenol. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara pemberian anestesinya. Terus yang kedua, adakah batasan, ini kan pada kasus OMA biasanya berulang, apakah adakah batasan dilakukan tindakan miringotomi? Ya, boleh jawab pertama Pak. Izin coba menjawab, dokter. Untuk miringotomi yang dilakukan di poli untuk anestesinya, yang saya baca ada diberikan infiltrasi lidokain, dokter. Infiltrasi lidokain di sebelah mananya? Infiltrasi. Aku juga mau. Ya, ini berhubungan sama komentar Pak Heri yang pertama ya. Dan ini kalau misalnya prosedurnya pas kan Pak Santo bisa menjawab. Di sini juga nggak ada kata-kata infiltrasi. Ya.
Kalau di poli cenderung kemungkinan diberikan silokain spray gitu. Ya, mungkin. Kalau fenol itu apa sih? Fenol diberikan secara langsung pada area miringotomi dan dilakukan miringotomi secara radial. Ini kan yang tulisannya Pak Santo kan kata-katanya gitu. Fenol itu apa? Apakah agen anestesi? Agen anestesinya, dokter. Agen anestesi. Agen anestesi. Ada, kita pernah ada di sini. Ada, dok. Ya, nanti sama-sama nyari ya, apa sih fenol, apakah benar agen anestesi? Ya. Terus, nomor 2 pertanyaannya, pada OMA berulang, batasannya sampai kapan sih kita miringoplasti lagi? Pada anak ya, terutama berarti ya? Miringotomi ya? Miringotomi, sorry, salah dikit doang. Untuk OMA yang sudah berulang, jika dilakukan tindakan miringotomi, sebaiknya untuk tindakan yang selanjutnya perlu dilakukan adalah pemasangan grommet, dokter. Ya. Nanti kita tunggu komentar dari pembimbing ya. Ya, lanjut dok. Tapi sebenarnya ini kalau dari judulnya kan apakah perlu miringotomi? Mungkin ada pertanyaan lain yang berhubungan sama ini. Kan kok malah nanya miringotominya? Ya nanti ya. Lanjut dokter Ayu dulu tuh, silakan dok. Karena ini yang malah menarik kan, Mungkin saya bisa duluan ya. Ini kan ini mau presentasi mau rapat. Oma, jadi atau tidak? Mungkin pasti dari obat ada positif media. Atau peran dari ekonomi pada jadi seperti itu lebih masih sekarang kan ya. Emang bisa ya Oma tuh nggak pakai miringotomi kan itu bahasanya tidak mengubah prestasi tetapi dari sudut tidur ya. Jadi kan kalau begini atau otitis media atau supuratif dalam kurun studi miringotomi ada keberhasilan karena OMA misalnya gitu. Jadi bukan suatu pertanyaan tapi suatu statement. Sebenarnya akhirnya sudah baik. Mungkin untuk pustaka ini untuk patofisiologi ada tanda garis bawah infeksi virus dan bakteri serta patofisiologis itu maksudnya apa? Mungkin bisa dipertegas ya. Sebelum saya 212 gitu ya. Jadi nggak perlu dikasih tanda garis bawah kan? Di sini patofisiologi atau patogenesis dari peran infeksi virus dan bakteri terhadap kejadian OMA, ya maksudnya. Terus faktor imunologi terhadap kejadian OMA. Kemudian yang terakhir adalah diagnosis OMA. Ya, karena ini hubungannya dengan AAP itu apa ya? AAP itu apa ya Pak? American Academy of Pediatrics. American Academy of Pediatrics ya, itu kan. Ya memang kalau rekomendasi yang terbaru yang saya ikut seminar infonya adalah tidak memasukkan poin miringotomi pada kasus otitis media atau itu membuat kita orang otologi melongo dan itu yang menyebutkan pediatrik otolaryngologi karena kalau di Indonesia memang belum ada pediatrik otolaryngologi, jadi
kalau di beberapa negara sudah ada divisi pediatrik untuk otolaryngomatosis PHP. Jadi tidak memasukkan pneumonia sama sekali di situ. Kan itu pasiennya demam tinggi ya, jadi makanya ini jadi ya istilahnya buyarkan semua pemahaman yang kita sepakati selama ini ya. Jadi kapan gerotomi itu sudah jelas sekali. Jadi makanya ini cukup sampai kalau saya bilang baca ini bagus sekali. Jadi dapat kita melakukan gerotomi dari perspektif PHP. Jadi memang kesepakatannya adalah gerotomi itu tidak dilakukan. Jadi loncat ini kata-kata ya. Tadi yang halaman 2019 itu saya lihat ya. Jadi tidak ada kan, tidak ada memang gerotomi di sana ya. Jadi gerotomi dilakukan bila sudah jadi infusi, ya. Kemudian rekomendasi pemberian antibiotiknya, ya di sini memang Bapak Buka 80 sampai 90 mg untuk antibiotik yang halaman 7. Ya jadi kalau di bukunya Prof. Helmi itu sudah jelas di situ ditulis bahwa kapan diberikan antibiotik dosis tinggi, kapan tidak sama. Terus untuk usia ada batasannya usia sama batasan klinis. Anak umur kurang dari 2 tahun sama anak lebih dari 2 tahun. Mungkin kita bisa bikin poin itu ya Bapak Ibu. Jadi tata laksana misalnya bila ditemukan klinis ABCD maka diberikan antibiotik ABCD atau panduan antibiotiknya bagaimana. Bila ditemukan pada usia kurang dari 2 tahun atau lebih 2 tahun dengan klinis ABCD maka akan diberikan apa namanya misalnya antibiotik ABCD gitu. Karena saya lihat yang program ini yang terbaru dengan yang kemarin seminar itu hampir kurang sama. Jadi saya tidak membahas gerotomi sama sekali. Nah sekarang di sini mungkin tantangannya adalah kapan kita melakukan gerotomi. Kalau di sini bagaimana? Guideline-nya. Kalau guideline-nya kan nggak ada gerotomi sama sekali. Halaman 9. Terus anjurannya bagaimana kata Pak? Anjuran yang dilakukan ketika miringotomi yaitu ketika terjadi miringotomi yang berulang, dokter. Oma yang berulang, dokter. Oma berulang, artinya berarti ada periodik oma. Ya, artinya mungkin ada efusi di sana. Ya, jadi seperti itu memang. Yang tegas-tegas saja di sini tulis bahwa indikasi miringotomi adalah apa? Baca. Dan saya kira kok kayaknya prosedur tidak perlu dimasukkan. Karena kita cuma mau bilang apa miringotomi aja. Intinya soalnya inti adalah apa prosedur gerotomi dilakukan ini terlepas dari prosedur gerotomi itu bagaimana dianggap gerotomi kita semua atau belum tahu ya semua atau belum tahu ya biasa ada presiden lagi yang maju ya. Jadi intinya decision kapan gerotomi dilakukan. Jadi memang step-stepnya mungkin tadi bocornya itu kita masukkan. Nah ada tuh panduannya Pak Santo masukin antibiotiknya apa aja berapa dosisnya lebih nyambung. Maka ada di bawahnya kan panduan dari antibiotik. Jadi bahkan itu saya sampai lihat sampai pasal berkali karena tidak memasukkan gerotomi dalam total oma pada anak-anak ya. Jadi dan kita juga terwujud dan sering memberikan terwujud juga sering memberikan terapi anak-anak bagus ya bahkan saya sampai kini kalau virus suka itu terlalu awal demamnya nggak terlalu tinggi bagus sendiri nggak usah dikasih antibiotik juga bagus nggak apa-apa aja
Mungkin seperti daya tahan tubuh bisa dimakan, ya tadi teknologi saya tapi gimana cara daya tahan tubuh untuk antibiotik untuk kasih sembuhan kira itu sangat saya jadi kayak kalau saya ya nggak kalau sama tinggal desisinya aja nengok kami bagian apa kayak tadi biasanya mau berulang bilang aja berulangnya bagaimana dalam 1 tahun misalnya ada itu misalnya di ringkasannya bilangnya gila nyeri hebat ya Misalnya dilakukan penghinaan gejala seperti demam, apalagi sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan yang seperti itu, kalau memang gejalanya anak itu kayak memang gejalanya itu apa, itu apa, tapi itu tidak masuk dalam pelajaran. Kalau memang ada di tempat, kalau memang ada di tempat lain yang bilang kan, itu yang pakai itu yang dipakai. Kita kalau setelah awal berulang, jelasin kapan berulang. Dalam 1 tahun berapa kali. Ini sih bagus karena memang yang terbaru seperti itu. Kalau dulu kan PHP dikonsumsi dari anak gejala demam, ini mau viral atau enggak, gitu kan seperti itu. Ya ternyata mereka memberikan antibiotiknya pun nggak berarti 80-90 mili aja deh. Anak kalau masih nggak ada yang 80-90, makanya demamnya nggak langsung turun, kan seperti itu. Apalagi kita lihat sudah bleeding dan lain-lain, justru mulai itu tidak dari itu jadi perdebatan. Oke, kalau memang berani dan penelitiannya sudah ada ya, coba sih. Jadi antibiotiknya yang berikan 60-90 mg per kilogram berat badan dan per hari ya. Sehari dan silahkan diikutin. Ada juga yang berikan single dose itu juga ada. Nanti dicari literaturnya. Terus kalau dia alergi terhadap penicillin bisa diberikan apa? Macrolide. Ya, itu rujukannya berapa mili? Ada, itu ada. Mungkin bisa tambahnya agak mudah, Provelmi buku satunya itu ada, nanti kan dari makanya ada tuh dari mana bisa dilihat masukkan dibaca itu saya lebih kepada itu aja. Ya, baik, terima kasih Dokter Ayu. Nggak perlu dijawab sama dokter. Oh ya, kayaknya monggo Dokter Pujo sebagai pembimbing mungkin mau menanggapi. Yang pertama mungkin tentang pertanyaan Dokter Heri tadi udah terjawab ya. Kalau berulang ya Gromet ya, ada di ringkasannya. Mungkin untuk komen semuanya. Terima kasih satu lagi sebagai moderator yang sudah mengkonsentrasi dalam diskusi. Ini saya oke. Kita seringkali ada yang kalau belum tahu itu atau sahar-sahar itu dalam kegawat. Setelah begini, kita seringkali dapat dari riwayat baru pasnya turun ada kalau itu sendiri tidak takut dengan pemikiran beliau mereka hanya sebagian itu orang di sini masih pikiran seperti itu. Ini yang perlu dicermati betul hati-hati, apakah progresi atau tidak. Dengan dasar itu kita balik aspek keluarga memang untuk daerah nabi itu para spesies itu paling cepat menurunkan masalahnya. Tapi masalah dasar hati sederhana itu
Bisakah ini dengan amannya apa saat ada juga ada dan bisa semua bisa bisa pakai risikonya adalah hal yang pasti bergerak. Kamu lakukan pasti risikonya akan menghantam yang lain. Ya, ya ada lagi, ya. Jadi risikonya adalah satu, kemudian perforasi yang permanen, parisnya terus dari atau hasil selalu mengenai pelayanan anatomi, kemudian tadi kritis, karena kalau fokus ternyata mengenai anatomi, ini, makanya yang terbaik itu sebetulnya, tapi justru dari sudah si dokter atau yang lain ini sudah bagus, cuma kamu maunya nggak bagus, sudah terlihat kemarin, jadi itu menuruni arsitektur atau ekonomi pada posisi beda. Aku referensi dulu ceritanya dulu adalah seperti ini. Ternyata yang kabupaten ini ternyata bisa dari makanya jadi dari hasil yang itu maka kasus ulangnya akan muncul bahwasanya jadi rekomendasikan dulu dilakukan kenapa jadi kalau memang dalam hal evaluasinya sebelum dari 10 hari tidak ada perbaikan atau dilakukan sesi COVID itu baru dan menang tidak ada infeksi atau infeksi atau infeksi yang berulang. Tapi dalam keadaan tidak kecuali dalam keadaan emergensi ada tanda-tanda infeksi berantaranya. Itu juga harus dengan sedasi, tidak boleh ada fokus sampai masuk dalam muka kamu betul-betul bersatu besi tempat yang aman asal bulan langsung asal jangan kalau ada tanda-tanda infeksi bagaimana pasang sesi promek tidak ada drainase yang baik maksudnya itu kalau tidak ada tanda-tanda itu hanya infeksi biasa sudah kasih aja diberi sesuai dengan rekomendasinya. Ada golongan yang dokter Ayu sudah ceritakan, ada golongan sesuai dengan 4 bulan kemudian golongan sefalosforin generasi udara sudah kita pakai. Tapi jangan tanya dulu, ini banyak kasih dari obat atau apa saja sebelum. Jangan pernah itu banyak sama. Dan jangan dulu generasi sebelumnya sudah sering memati ini apa sebelumnya ya kami sudah berisolasi dari dokter spesialis berbeda dari dokter wisuda asupan yang lain kan berarti harus ada obat yang lain. Kalau itu tidak ada perbaikan lebih dari 10 hari kemudian 2 bulan pulang lagi oke pasalnya sesi itu oke dari antibiotik tidak direkomendasikan lagi karena kalau antibiotik sistem dalam bulan jelek pasti waktu itu sudah proyek dan kemudian ada informasi permanen waktu itu sudah proyek tadi saya paling jadinya besok lama lagi nggak ada lagi jadi ini toh jadi sudah pertanyaan dari teman-teman itu ya dari dokter juga coba ditutup susul yang itu kan perlu diri untuk investigasi kan oke dari segi penelitian dari bukan tidak perlu dilakukan kecuali efek samping dampak komplikasi daripada transplantasi pada anak terutama pada anak yang kena apa jangan pada anak pada orang tua saya bisa takutnya sama apa mau tapi siapa itu nutrisi itu keluarga saya itu nutrisi sama dia takutnya terus ketika kita coba dulu ya selama 1 minggu 2 minggu kepada baikkan oke tidak usah visi tapi kalau transpirasi kalau itu pasang boleh di UNS kalau itu sih ya
Untuk dalam keadaan itu namanya panas, mau melakukan kanan dulu, isinya tidak dibuka itu agak besar lagi itu ditampilkan. Karena nama Lius ambil tulisan seperti karena belakang Sares sensor orang belakang karena kau dari lagi aduh siapa begitu mengucapkan saya sedang berarti ada model ini perlu lagi itu karena memang untuk bantu kita gimana dengan harus aman pakai personal sisi jangan bagi pakai dengan berita tanpa pelayanan tanpa bicara yang direkomendasikan resikonya mudah ya nanti mulutnya masih mulut aja masih biasa kalau tuntutan perdagangan paling baik itu terbaik yang nanti ikut lagi yang sebenarnya yang baca punya ya terima kasih. Jadi tadi dari kami satu lagi diskusinya untuk ukuran kalau dikasih perhatian masih kencang aja ya masih makanya untuk ambil sampel hilang dari situ. Terus berarti ini judulnya juga untuk pada anak ya berarti spesifikasinya karena kan tadi panduannya dari AKP. Kalau dewasa mah ya jarang jajan oma ya kan mau di PC AKP lah mau dewasa nggak lagi kan dari dewasa jadi gitu ya jadi udah bagus ada semua cuma tinggal dipas-pas ya dipas-pasin aja yang nggak perlu nggak usah. Ya, sama lagi yang sarannya kita harus juga yang saran tadi juga persepsi penanganan dari PHD, namanya dari istilah spesialis PC. Terkenal loh itu spesialis PC di situ karena memang prinsipnya tidak begitu. Omong itu tidak selalu harus bisa pemilihan ya kan sudah jelas. Kedua, pasien panas jangan semua pasien panas. Jadi sampai spesialis kan juga ya. Dari daerah mana, sampai nanti keluar disedot, terus mari. Jadi tidak seperti itu. Ketiga adalah kalau kita mau melakukan karena sudah eranya hukum bagaimana dengan hukum konsen. Kalau zaman dulu dari konsen saya pernah konsen karena keluar ya anak itu sama susah dicancang ya tidak seperti itu gimana selalu bilang ini ngomong itu dengan sedasi nah anestesia. Tetapi lagi-lagi pertama BPJS 2 juta doang nggak ada yang mau melakukan dengan sedasi ya, kalau dia pasien umum bayar dengan sedasi cukup mahal jadi tapi ya memang begitu jangan saya mau ngambil saya nih anaknya dalam tidur dari pasien antibiotik tidak turun-turun itu memang kami harus dilakukan maksudnya ya dengan lokal yang disedot cairan apa? Ya kan? Kelihatan. Apalagi dengan mata telanjang. Oke, nggak ada endoskopi lah minimal. Gitu. Jadi memang era endoskopi, era mikroskop ya masih gila-gulita. Apalagi itu endoskopi pada anak-anak. Umur 2 tahun coba CAIN Willy, lebay, hidungnya lebay sekarang. Bapak hidungan nggak mau masuk itu sering banget ya, nggak mau megangin dan ya susah. Persepsinya ini dihilangin ya kalau PC lokal itu nggak ada ya. Jangan dikali aja apalagi jangan. Ya. Ada mikroskop di Polri, ada endoskopi di CDC. Ya mau disedasi pakai TIFA bisa.
rawat jalan. Ya, saya kira tuh ya, setidaknya kamu bisa betul mengarahkan ke sana. Dan yang kita takut globus gitu kan. Gimana? Pada sama merahnya. Ya, yang alturan itu ya. Ya, terima kasih. Terpuju. Dulu kan kita dengan dikasih tahu diajak ngomong paham nggak? Itu kan artinya ya toilet yang kemasukan air dokter kan harus bisa. Kalau pasien yang kira-kira nggak bisa, ya kita harus kasih pengertian bahwa ini nanti. Oke, artinya karena kalau di sini di halaman 8 jangan takut tulis. Saya takutnya begini. Presiden itu takut DC. Takut DC itu terus media mana? Apa? Tidak ada terus media. Padahal itu ada yang bohongnya. Nggak apa-apa itu terus media. Tapi dalamnya ada nanti ini kayak masuk. Jangan kamu kira itu. Jangan kira itu terus media tapi nggak berani itu terus media. Tanpa terus sih. Jadi nanti hasilnya masuk ke presiden. betul. Ya kan? Betul. Kalau anak-anak masih kasih dosis 2 sampai 5 miligram itu sesuai. Mau kita nanya apa? Kurang dosisnya. Pas nona kita pakai obat deh. Ya, artinya berarti yang seperti kita pelajari yang dikasih message tadi 3 tidak berlaku lagi sesuai sama yang pediatrik atau laringologi tadi ya. Ya. Kayak ini ya, untuk ini aja. Ya, oke. Mungkin untuk teman-teman di rumah ada yang mau menanggapi atau bertanya karena ini kira-kira suaranya ini enggak? Suaranya bagus nggak kalau di rumah? Suaranya bagus nggak kalau di rumah? Boleh perwakilan satu di rumah? Ya, boleh tanggapannya 1 orang aja yang di rumah. Bagus dok suaranya. Oh bagus, oke suaranya bagus. Ya jadi mudah-mudahan tersampaikan ya pesannya. Terima kasih kepada Dr. Diana Ayu Puspita TKL, Dr. TKL konsultan, Dr. Desi Riani SPT TKL. Teman-teman pembacaan departemen hari ini saya tutup dengan pembacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.